Hanya angan-angan. Pada suatu ketika ada seorang raja muda yang suka dengan kebijaksanaan. Dia memerintahkan para sarjananya untuk meneliti dan menulis tentang sejarah umat manusia. 12 tahun kemudian para sarjana itu menyajikan kepada sang raja yang saat itu sudah berumur setengah baya, sebuah perpustakaan yang berisi semua buku telah mereka serta para penerusnya tulis. "Aku terlalu sibuk untuk membaca semua itu," kata sang raja. "Buatlah ringkasan dari semua hal yang penting menjadi satu buku saja." Kita semua tahu tidaklah mudah untuk meringkas dari sesuatu yang panjang menjadi sesuatu yang pendek. Tetapi dengan usaha yang hebat selama 30 tahun, akhirnya para sarjana itu bisa menyajikan kepada sang raja yang saat itu sudah tua sebuah buku ringkasan yang hebat dengan sampul dari kulit lembu. Namun sang raja tua mengatakan bahwa dia terlalu lemah untuk memegang dan membaca buku seberat dan setebal itu. Dia lalu mengirimnya kepada sang pendongeng dan berkata, "Ceritakan padaku kisah-kisah yang ada di buku itu. Beri aku kebijaksanaan dari semua umat manusia sebelum aku meninggalkan dunia fana ini." Si pendongeng raja setuju, namun merasa tidak perlu untuk membaca buku itu. Dia diam beberapa saat lalu berkata, "Mereka semua dilahirkan ke dunia. Mereka hidup, mereka merasakan kebahagiaan, mereka merasakan kesedihan, kemudian mereka mati dan kita belajar darinya." Masakan sosialisme. Seorang laki-laki tua yang nampak ramah dan sedang mengembara di negeri asing tiba di suatu desa. Ketika dia memasuki desa itu, para penduduk desa segera masuk ke rumah mereka masing-masing dan buru-buru menutup pintu serta jendela rumah. Si pengembara itu lalu bertanya kepada salah seorang penduduk, "Mengapa kalian nampak begitu ketakutan? Aku hanya seorang pengembara biasa yang sedang mencari tempat yang hangat dan nyaman untuk bermalam serta makan bekal makananku." "Di desa ini tidak ada apapun untuk dimakan," jawab penduduk desa itu. "Kami sangat miskin dan anak-anak kami kelaparan. Sebaiknya kamu meneruskan perjalananmu." "Oh, aku sudah punya semua yang kubutuhkan," kata si pengembara. "Sebenarnya aku sedang berpikir untuk memasak sup batu dan membaginya dengan kalian semua." Dan pengembara itu mengeluarkan sebuah ketel dari jubahnya lalu membuat perapian di bawahnya. Setelah itu dengan sebuah gerakan seremonial yang menakjubkan, dia mengeluarkan sebuah batu biasa dari kantong yang terbuat dari kain sutra dan memasukkannya ke dalam air rebusan. Ketika mendengar tentang makanan, para penduduk desa keluar dari rumah mereka atau menonton dari jendela rumah. Melihat si pengembara mengendus kaldu supnya dan menjilat bibirnya sendiri, rasa lapar mengalahkan rasa takut mereka. "Ah," kata orang asing itu, "aku suka sekali rasa sup batu yang enak ini. Tentu saja tidak ada yang bisa mengalahkan rasa sup batu dengan kubis." Perlahan para penduduk mendekatinya dengan ragu-ragu sambil membawa potongan kubis yang mereka ambil dari tempat tersembunyi, lalu memasukkannya ke dalam ketel itu. "Mantap," kata orang asing itu lagi. "Kalian tahu, aku pernah memasak sup batu dengan kubis dan ditambah asinan daging. Rasanya lezat sekali. Itu menu makanan seorang raja." Penjual daging dari desa itu pun lalu mencari cara untuk memperoleh asinan daging. Demikian selanjutnya kentang, bawang, wortel, jamur, dan yang lainnya masuk ke dalam ketel
sehingga jadilah sebuah hidangan yang lezat untuk semua penduduk desa. Para tetua desa menawarkan sejumlah besar uang kepada orang asing itu untuk menjual batu ajaibnya, tetapi dia menolak dan melanjutkan perjalanannya. Saat berjalan pergi meninggalkan desa itu, orang asing itu mendekati anak-anak desa yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dia memberikan kantung sutera berisi batu ajaib itu kepada salah seorang anak yang paling muda sambil berbisik kepada mereka, "Bukan batunya yang ajaib, tetapi para penduduk desa inilah yang telah melakukan keajaiban." Keadaan sadar. Jika tubuh Anda menjadi menyenangkan, kita menyebutnya kesehatan. Jika tubuh Anda menjadi sangat menyenangkan, kita menyebutnya kenikmatan. Jika pikiran Anda menyenangkan, kita menyebutnya kedamaian. Jika pikiran Anda menjadi sangat menyenangkan, kita menyebutnya kegembiraan. Jika emosi Anda menjadi menyenangkan, kami menyebutnya cinta. Jika emosi Anda menjadi sangat menyenangkan, kami menyebutnya welas asih. Jika energi Anda menjadi menyenangkan, kami menyebutnya kepenuhan. Jika energi Anda menjadi sangat menyenangkan, kami menyebutnya ekstasi. Jika lingkungan sekitar Anda menjadi menyenangkan, kita menyebutnya sukses. Jika lingkungan sekitar Anda menjadi sangat menyenangkan, kita menyebutnya terberkati. Namun sayangnya, kata saya, itu hanya pikiran dan emosi kita saja. Ini bukan dimensi kesadaran kita atau dimensi keberadaan kita. Ini tentang tubuh fisik dan struktur mental kita. Kerohanian sejati. Sang guru ditanya, "Apakah kerohanian itu?" Jawab sang guru, "Kerohanian yang sejati adalah kerohanian yang berhasil membuat orang melakukan perubahan hati. Tetapi kalau saya memakai cara lama yang diwariskan para guru terdahulu, bukankah itu kerohanian juga? Bukan kerohanian kalau tidak berfungsi mengubah dirimu. Selimut sudah bukan selimut lagi kalau tidak menghangatkan tubuhmu. Jadi kerohanian itu berubah. Manusia berubah, demikian pula kebutuhannya. Maka apa yang dulu dianggap kerohanian suatu ketika bukan kerohanian lagi. Apa yang disebut kerohanian tidak lain daripada cerita tentang metode masa lampau. Kerohanian sejati.